Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Amin dari kelas A Prodi PKSD. Ingin menyampaikan materi tentang renang dan pencak silat. Yang pertama adalah renang. Renang adalah olahraga yang paling baik dilakukan untuk menjaga kesehatan. Dikatakan demikian karena pada saat berenang, hampir seluruh otot tubuh bergerak sehingga semua otot dapat berkembang dengan pesat dan kekuatan terus meningkat. Dalam olahraga renang ada 4 macam gaya yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada gaya bebas, kedua gaya punggung, ketiga gaya dada, keempat gaya kupu-kupu. Renang merupakan olahraga air yang murah dan bagus bagi kesehatan dan pembentukan tubuh. Agar dapat mencapai prestasi yang baik, perlu latihan yang baik, benar, teratur dan sungguh-sungguh. Sebelum berenang, sebaiknya diawali dengan pemanasan dan pengenalan air sehingga terhindar dari risiko cedera. Maksud dan tujuan pengenalan air adalah: yang pertama, mengetahui keadaan di dalam air, kedua, mengetahui tekanan di dalam air, ketiga, penyesuaian diri dengan air, baik pernapasan maupun rasanya di dalam air. Dan yang kedua, risiko dalam olahraga renang. Terdapat berbagai risiko saat manusia berada di air. Risiko dalam olahraga renang. Terdapat berbagai risiko saat manusia berada di air, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kecelakaan di air dapat menyebabkan cedera hingga kematian akibat tenggelam. Oleh karena itu, sebelum masuk ke air, perenang harus mencari tahu kedalaman kolam renang, sungai, atau laut yang ingin direnangi. Berenang di sungai atau di laut bisa sampai berbahaya bila terdapat arus deras atau ombak besar secara tiba-tiba. Orang yang sedang dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan dilarang untuk berenang. Macam-macam perlengkapan khusus untuk membantu memudahkan bergerak di air. Yang pertama ada pakaian yang digunakan untuk berenang dirancang untuk memudahkan manusia bergerak di air. Kedua, pakaian renang biasanya terbuat dari bahan karet yang mengikuti bentuk tubuh untuk menghindari masuknya udara ke dalam pakaian. Pakaian renang juga dirancang untuk mempercepat pergerakan manusia di air. Rancangan seperti ini ditujukan bagi kegiatan berenang untuk kompetisi. Yang ketiga, selain pakaian yang dirancang khusus, dalam berenang terkadang membutuhkan perlengkapan khusus seperti kacamata renang, ban renang, penutup telinga dan hidung, dan penutup kepala. Dan manfaat renang bagi kesehatan yaitu: pertama, membentuk otot, kedua, meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru, ketiga, menambah tinggi badan, keempat, melatih pernapasan, kelima, membakar kalori lebih banyak saat berenang, keenam, sel satiety, ketujuh, menghilangkan stres. Dan manfaat renang bagi tubuh yaitu meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan darah tersebut mengangkut sari-sari makanan dan oksigen sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi yang diperlukan untuk bergerak. Saya akan mengambil 2 contoh gaya renang. Yang pertama yaitu renang gaya dada dan renang gaya kupu-kupu. Renang gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Gaya dada atau gaya kodok adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Dalam pembelajaran renang, perenang pemula belajar gaya dada atau gaya bebas. Di antara ketiga nomor perenang resmi yang diatur Federasi Renang Internasional, perenang gaya dada adalah perenang yang paling lambat. Cara melakukan renang gaya dada: yang pertama yaitu gerakan kaki. Kedua kaki digerakkan terus-menerus menirukan gerakan kaki katak ketika berenang. Kedua kaki digerakkan memutar keluar, ke bawah, dalam, meluncur, dan recovery. Selanjutnya gerakan lengan. Yang pertama yaitu mengayun keluar. Kayuan keluar dilakukan secara serentak dengan berpusat pada bahu. Lakukan gerakan catch saat tangan keluar dari garis bahu. Kedua, mengayuh ke dalam. Telapak tangan digerakkan menarik air ke bawah atau gerakan pull dalam dan berair di bawah kepala. Yang ketiga, recovery. Lengan diluruskan secara serentak ke depan. Dan gerakan mengambil nafas
Yang pertama ada pengambilan udara dilakukan pada saat lengan melakukan gerakan tarikan air keluar sampai belakang. Kedua, udara dikeluarkan pada saat lengan berada pada posisi menjulur ke depan. Ketiga, udara dihirup melalui serta dibuang melalui mulut dan lubang secara bersamaan. Selanjutnya adalah renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu atau gaya dolphin adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari dalam air. Dan udara juga dihirup lewat mulut ketika kepala kita berada di luar air. Gerakan-gerakan renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, gerakan kaki, yaitu pinggang diturunkan ke bawah dan kaki bergerak untuk melakukan cambukan. Yang kedua, dengan memanfaatkan ruang gerak sendi pergelangan kaki dan punggung kaki, cambukan dilakukan untuk menekan air ke bawah secara cepat dan kuat. Selanjutnya, kaki ke atas pada saat gerakan recovery. Keempat, gerakan pinggang ke atas sehingga kaki terangkat ke atas saat pinggang bergerak di bawah. Selanjutnya, gerakan lengan. Yang pertama ada entry, tangan masuk ke dalam air, lengan lurus pada posisi miring dan jari-jari lebih rendah dari siku. Tangan masuk ke dalam air sebelum melewati daerah samping bahu. Yang kedua, mengayun keluar, lengan bergerak keluar secara berkesinambungan. Akhiri dengan gerakan catch yang dilakukan setelah kedua lengan berada tepat di luar bahu bersamaan dengan cambukan pertama ke bawah. 3. Mengayun, tangan bergerak ke bawah dan keluar dari lingkaran gerak. Keempat, mengayun ke dalam, posisi tangan berada tepat di bawah siku. Yang kelima, tangan ditarik ke dalam, ke atas dan ke belakang dalam lingkaran kecil di bawah kepala dekat badan. Mengayun ke atas depan, siku diangkat ke atas permukaan air membentuk 30-40 derajat. Keenam, recovery, lengan diangkat ke atas permukaan air secara rileks, pangkal lengan diputar ke dalam dan mengayun ke depan. Terakhir, gerakan mengambil nafas. Yang pertama, udara diambil pada saat tangan mulai tarik ke arah bahu dan di kepala keluar dari dalam air. Kedua, udara dikeluarkan pada saat kepala akan keluar melalui gerakan dagu, lalu udara ditarik lagi dengan cepat. Terakhir, udara dihirup melalui mulut dan dibuang melalui mulut dan hidung secara bersamaan. Selanjutnya adalah gerakan-gerakan silat. Yang pertama yaitu sikap pasang atau bisa disebut kuda-kuda siap. Gerakan dasar untuk bersiap sebelum menyerang atau bertahan. Posisi kaki dibuka, lutut sedikit ditekuk, tangan siap di depan tubuh. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, kuda-kuda depan. Satu kaki berada di depan menekuk, kaki belakang lurus, digunakan untuk memulai serangan atau berpindah posisi dengan cepat. Ketiga, kuda-kuda samping. Dua kaki dibuka lebar ke samping, salah satu kaki menekuk, digunakan untuk bertahan, menghindar, atau membangun posisi serangan. Yang keempat, pukulan lurus. Mengayunkan tangan ke depan secara langsung dengan posisi tinju menghadap ke atas. Pukulan ini digunakan sebagai serangan cepat dan tepat sasaran. Kelima, pukulan bandul. Pukulan dari bawah ke atas seperti gerakan ayunan. Biasanya diarahkan ke dagu atau dada lawan untuk memberi tekanan kuat dari bawah. Yang keenam, tendangan depan. Tendangan lurus ke depan dengan mengangkat lutut lalu mendorong kaki ke arah sasaran. Efektif digunakan untuk menjaga jarak dan menyerang bagian perut atau dada. Ketujuh, tendangan samping. Kaki diangkat ke samping lalu ditendangkan dengan telapak kaki atau tumit. Cocok untuk menyerang sisi tubuh lawan. Yang kedelapan, elakan atau menghindar. Gerakan menggeser tubuh untuk menghindari serangan, bisa ke samping, ke belakang, atau menunduk. Fungsinya untuk mengurangi kemungkinan terkena pukulan atau tendangan. Yang kesembilan, tangkisan dalam. Tangan menangkis serangan dari posisi luar ke dalam dengan gerakan melingkar. Digunakan untuk menepis pukulan lawan ke arah samping tubuh. Yang ke-10, kuncian. Teknik menangkap dan menahan pergerakan lawan menggunakan tangan atau kaki digunakan untuk menghentikan serangan dan mengendalikan lawan tanpa harus memukul. Terima kasih.